Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Sahabat assalam yang dirahmati Allah, hari ini saya akan menyampaikan kultum tentang nuzulul Quran. Apa sih nuzulul Quran itu? Nuzulul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran pertama kali diturunkan pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi, salah satu alasan kenapa bulan Ramadan sangat istimewa adalah karena di bulan inilah Al-Quran diturunkan. Sahabat assalam, ada yang tahu tidak bagaimana Al-Quran diturunkan? Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat beliau sedang beribadah di Gua Hira. Saat itu usia beliau adalah 40 tahun. Malaikat Jibril datang dan menyampaikan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat pertama yang turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kata pertama yang turun adalah Iqra, yang artinya bacalah. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang mencintai ilmu. Kita sebagai pelajar harus rajin membaca dan belajar. Mengapa Al-Quran diturunkan? Al-Quran diturunkan sebagai satu petunjuk hidup. Al-Quran memberitahu kita mana yang benar dan mana yang salah. Misalnya, kita diajarkan untuk jujur. Kita diajarkan untuk menghormati orang tua. Kita diajarkan untuk tidak berbohong dan tidak menyakiti orang lain. 2. Penolong dan penenang hati. Kalau kita sedang sedih, membaca Al-Quran bisa membuat hati kita menjadi tenang. Yang ketiga, sumber pahala. Setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran bernilai pahala. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap satu huruf dari Al-Quran mendapat 10 kebaikan. Bayangkan kalau kita membaca satu halaman, berapa banyak pahala yang kita dapatkan. Sahabat assalam yang dirahmati Allah, Ramadan sering disebut sebagai bulan Al-Quran. Kenapa? Karena di bulan inilah Al-Quran diturunkan. Maka di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk lebih sering membaca Al-Quran. Biasanya kita mendengar suara tadarus di masjid. Itu adalah salah satu cara kita memuliakan Al-Quran. Sekarang mari kita bertanya pada diri kita sendiri. Sudahkah kita membaca Al-Quran setiap hari? Atau kita lebih sering membaca chat dan bermain game? Apakah Al-Quran hanya dibaca saat ada tugas dari sekolah? Kalau kita ingin menjadi anak yang soleh dan solehah, kita harus dekat dengan Al-Quran. Bagaimana cara kita agar dekat dengan Al-Quran? Berikut beberapa cara sederhana. 1. Membaca setiap hari. Walaupun hanya satu halaman, yang penting rutin. Yang kedua, belajar tajwid.
agar bacaan kita benar dan bagus. Yang ketiga, membaca artinya, supaya kita tahu maksud dari ayat yang kita baca. Yang keempat, mengamalkan isinya. Kalau Al-Quran menyuruh kita jujur, maka kita harus jujur. Kalau Al-Quran menyuruh kita sabar, maka kita harus sabar. Sahabat Assalam yang dirahmati Allah, Nuzulul Quran bukan hanya diperingati setiap 17 Ramadan saja. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai sahabat dalam kehidupan kita. Jangan sampai Al-Quran hanya disimpan di rak tapi jarang dibaca. Jangan sampai kita hafal lirik lagu tapi tidak hafal surat pendek. Mari kita jadikan Ramadan ini sebagai awal untuk lebih mencintai Al-Quran. Sahabat Assalam yang dirahmati Allah, semoga dengan memahami peristiwa nuzulul Quran, kita menjadi lebih semangat membaca dan mengamalkan Al-Quran. Semoga kita menjadi generasi yang cinta Al-Quran dan dibanggakan Nabi Muhammad SAW. Mari kita tutup dengan doa. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai cahaya dalam hati kami, penuntun hidup kami, dan penolong kami di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.